karena Nabi saja tidak mau dirinya dikultuskan, apalagi bila kita mengkultuskan di bawahnya atau keturunannya atau yang lainnya. Karena di dalam pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala semua manusia sama, pembedanya hanyalah takwanya, dan semua sama-sama sebagai anak cucu cicitnya Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Imam Al-Mahdi dengan Dajjal sifatnya berlawanan. Keduanya sama-sama mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya sama-sama berpedoman dengan kitab suci Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang diajarkan Dajjal menyelisihi seruan ayat yang ada di kitab suci Al-Quran, yang berarti ajarannya Dajjal itu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tidak beradab perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril mereka ingkari, dan yang diajarkan oleh Dajjal ada dua sesuai dengan ayat ketuhanan secara global. Ada dua sisi ayat saja. Ajarannya Dajjal sesuai dengan sebutan matanya cuma satu, maka yang diajarkan ke para pengikutnya juga hanya satu sisi ayat saja dan ingkar sisi ayat yang lainnya. Dalam kurung saling ingkar mengingkari yang diimani yang lainnya. Kalau dilihat dari ajarannya Dajjal bermata satu, yang berarti Dajjal ada dua yang disebut Dajjal tersebut. Yang satunya cacat mata kirinya, yang kedua cacat mata kanannya. Kedua Dajjal membelah Imam Al-Mahdi, maksudnya hanya mendapatkan satu bagian yang diimani oleh Imam Al-Mahdi, karena Imam Al-Mahdi secara globalnya iman kedua sisi ayat dan iman seruan ayat Al-Quran. Secara global ayatnya menyebutkan Allah titik-titik di atas titik-titik dan ayat Allah titik-titik dekat titik-titik. Oleh pengikutnya Dajjal hanya diimani salah satu saja dan ingkar sisi ayat yang lain. Pengikutnya Dajjal keduanya mengklaim tauhidnya lah yang paling benar, karena memang secara tauhidnya berpedoman dengan ayat Al-Quran. Dan itu wajar kalau mereka ngaku atau mengklaim yang paling benar tauhidnya, karena terkena sihirnya Dajjal. Dan keduanya mempunyai sifat mengkultuskan dirinya, dalam pengertian dirinya lah yang dianggap yang paling benar, atau golongannya lah yang paling benar, atau merasa yang paling benar tauhidnya. Yang lain dianggap salah semua. Juga pengikutnya Dajjal yang lainnya dianggap salah juga dari pengikut Dajjal yang satunya.
Imam Al-Mahdi terbelah menjadi dua itu cuma bahasa kiasan saja bila para pengikutnya Dajjal dari keduanya sadar kalau yang diikuti bertentangan dengan kitab suci Al-Quran, maka di saat itu akan ada pertobatan massal, dan di saat itu disebut Imam Al-Mahdi akan menyatu lagi, dan di saat itu akan berganti zamannya Imam Al-Mahdi yang berarti zamannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kiamat. Maksudnya setiap umatnya Nabi sebelumnya banyak yang menjadi ahli bid'ah akhir zaman, maka terjadilah kiamat tauhidnya Nabi tersebut dan ditegakkan Nabi berikutnya. Bedanya di zamannya Imam Al-Mahdi tidak ada ajaran syariat yang baru lagi. Syariatnya mengikuti para nabi yang sebelumnya dalam pengertian mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib didahulukan dan baru mengikuti ajarannya Nabi sebelumnya. Kalau tidak mau ikut ajaran Nabi yang sebelumnya, jangan sampai menghukumi syariat dari Nabi sebelumnya itu sesat, karena itu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi rukun Islam yang kelima. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melaknat syariatnya para nabi yang sebelumnya, akan tetapi bila sebagai umat di akhir zaman harus pandai melihat dan memilah dan memilih syariat mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Contohnya menikahkan anak, seperti syariatnya Adam itu jangan dilakukannya. Penyebabnya anak turunnya Adam dulu. Bila ada yang sekiranya dapat dijadikan contoh atau teladan, dibuatkan patung, pada akhirnya disembah. Yang demikian ini jadikanlah sebagai pertimbangan dalam mengidolakan tokoh, karena Nabi saja tidak mau dirinya dikultuskan, apalagi bila kita mengkultuskan di bawahnya atau keturunannya atau yang lainnya, karena di dalam pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala semua manusia sama. Pembedanya hanyalah takwanya, dan semua sama-sama sebagai anak cucu cicitnya Nabi Adam. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.